Halo, kali ini aku akan membantu kalian menjelaskan tentang materi Miss Grace mengenai VOC dan DAGE. Oke, tentang VOC, kurang lebih ada 7 poin besarnya. Dan yang cukup kalian ingat kalau misalnya nulis nanti itu Dutch East Indian Company untuk VOC. Jadi ini fokus ke hukum yang mengatur tentang company dan perekonomian. Nah, langsung aja poin pertama supaya kalian gampang ingat, aku akan jelasin kayak cerita gitu. Jadi pada zaman dahulu itu ada VOC. Nah, VOC ini punya banyak kekuasaan terutama dalam bidang economic political. Dia itu punya kekuasaan untuk memonopoli perdagangan, rempah-rempah, mengendalikan harga serta distribusi. Nah, kalau kalian mau ngingetin gampang, ingat aja VOC itu memonopoli perdagangan ekonomi. Kurang lebih kayak gitu. Ini versi bahasa Inggrisnya aku sediain juga supaya gampang. Terus kenapa VOC bisa memonopoli perdagangan? Jawabannya karena VOC punya octroi right atau hak oktroy. Hak oktroy itu kayak gimana? Ini hak dari pemerintah Belanda, jadi VOC bisa berperang, bikin perjanjian, mencetak uang, membangun benteng, dan lain sebagainya. Kalau kalian mau ngingetin dengan gampang, ingat aja, ini tuh adalah hak istimewa atau special right yang bikin VOC itu bisa berkuasa. Nah, terus gimana nih ceritanya? Jadi VOC pertama kali dipimpin oleh Peter Bot atau gubernur jenderalnya dia, dan Peter Bot ini akhirnya menciptakan yang namanya disiplin law. Jadi disiplin law itu adalah hukum disiplin yang mengatur tentang pegawai, tentara, dan pelayaran supaya tetap tertib. Kalau kalian mau ngingetin, intinya hukum yang mengatur pegawai dan tentara. Kalau yang Miss Grace ceritain tadi, itu di Indonesia contohnya ada kayak hukum ketenaga kerjaan dan hukum kepegawaian. Kayak gitu. Nah, terus setelah ada hukum disiplin law, ada juga Statuta Batavia and New Statuta Batavia. Jadi Statuta Batavia itu intinya adalah kumpulan hukum yang berlaku di Batavia dan diterapkan oleh VOC. Tapi karena Statuta Batavia ini ternyata masih banyak kekurangan, akhirnya diperbarui jadi New Statuta Batavia untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau kalian mau ingat, dengan gampang intinya, Statuta Batavia itu adalah kumpulan hukum di Batavia atau Group of Law that applied in Batavia. Nah, selain Statuta Batavia, ada yang paling penting juga yang dibikin VOC adalah Compendium Fraser. Itu adalah ringkasan hukum yang berisi hukum adat Batavia untuk mengatur penduduk lokal, seperti pernikahan dan adat. Contohnya ada kumpulan hukum Islam, KHI, kayak gitu. Nah, kalau mau gampang intinya, law that regulates the locals, for example, marriage, and etc. Kayak gitu. Nah, tapi di akhir itu kenapa uncodified? Jadi permasalahan besar yang dialami oleh VOC adalah sebagian besar hukum VOC itu nggak terkodifikasi, tidak dibukukan secara resmi. Nah, jadi penerapannya sering berbeda nih di tiap daerah. Oleh karena itu, karena uncodified, akhirnya muncullah Dutch East Indian Government untuk memperbarui VOC yang sudah bangkrut karena tidak ada kodifikasi hukum dan sistemnya hancur lah. Nah, di sini terbagi jadi 4 poin. Kalian bisa lihat di sini intinya. Oke. Nah, untuk poin pertama, jadi akhirnya kalau VOC itu kan fokusnya sama perdagangan atau perekonomian. Kalau di DAGE itu fokus utama yang pertama adalah politics by industrial. Jadi politik industri itu dijalankan untuk mendukung kepentingan ekonomi Belanda. Jadi ini fokusnya adalah produce atau memproduksi dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga-tenaga kerja di Indonesia. Kayak gitu. Kalau teman-teman mau ingat dengan gampang, intinya politik industrial itu adalah politik to produce and exploiting research in Indonesia. Nah, selain politik industri, politik di DAGE ini atau Dutch East Indian Government, beda ya, company dan government. Ternyata di sini sudah ada monarki. Jadi kekuasaan tertinggi itu berada di tangan raja atau ratu Belanda. Kayak gitu. Intinya politics that lead by king or queen. Nah, terus karena udah dipimpin itu, akhirnya ada deh keputusan penting yang diputuskan oleh pemerintahan Hindia Belanda waktu itu namanya Besluiten Regency. Nah, ini
Besluytenrechtlich dibagi jadi dua. Yang pertama, Besluiten dalam tanda kurung executive power atau bahasa Belandanya Koninklijk Besluit itu adalah keputusan raja yang memiliki kekuatan eksekutif. Nah, kalau teman-teman ditanya eksekutif itu apa? Eksekutif itu adalah orang-orang yang mengatur fokus ke eksekusinya, teknisnya, kayak gitu. Eksekutif lah. Nah, yang kedua adalah Algemene. Itu adalah kekuasaan legislatif. Ini bahasa Belandanya Algemene Bepalingen. Itu adalah aturan umum yang berfungsi sebagai dasar hukum dan memiliki sifat legislatif. Intinya kalian cukup bilang kalau Besluytenrechtlich ada dua, eksekutif dan legislatif. Eksekutif itu kekuasaannya pada raja, powernya bersifat eksekutif. Sementara Algemene itu bersifat legislatif untuk dasar hukum, sifatnya legislatif. Kayak gitu. Ini bahasa Inggrisnya. Intinya Besluytenrechtlich ada dua, executive power dan legislative power. Nah, terus setelah akhirnya ada dua power itu, akhirnya barulah di sini ada codified, dikodifikasi. Jadi, supaya lebih tertib dan nggak hancur kayak VOC, hukum pada masa Hindia Belanda mulai dikodifikasi. Kayak gimana aja nih hukum pentingnya? Pertama, ada regulasi of court organization. Jadi ini mengatur struktur dan wewenang peradilan. Jadi peradilannya udah mulai terorganisir, ada jaksa, hakim, dan sebagainya macamnya lah contohnya. Terus yang kedua ada General Regulation of Statutory atau peraturan umum tentang perundang-undangan. Contohnya tata cara bikin undang-undang dan lain-lain. Nah, terus yang ketiga ada Civil Codes atau kitab hukum perdata, mengatur hubungan antar individu, misalnya perjanjian, perkawinan, warisan, kayak gitu. Terus ada juga procedural civil codes, hukum acara perdata, mengatur tata cara beracara di pengadilan perdata, dan lain sebagainya. Dan terakhir ada commercial codes, yaitu hukum dagang yang mengatur kegiatan perdagangan dan bisnis. Nah, intinya itu cuma 5, yaitu yang pertama, hukum yang mengatur struktur dan wewenang peradilan atau Regulation of Court Organization. Yang kedua adalah General Regulation of Statutory, intinya aturan umum tentang pembuatan perundang-undangan. Yang ketiga adalah hukum perdata atau Civil Codes, mengatur tentang perjanjian, perkawinan, warisan contohnya. Terus yang keempat ada Procedural Civil Codes atau hukum acara perdata, mengatur tata cara beracara di pengadilan perdata. Dan terakhir ada hukum dagang atau Commercial Codes. Udah deh, gitu aja sebenarnya. Semoga kalian dapat memahami. Maaf kalau kurang jelas dan kecepatan. Selamat berjuang, sukses. Prok 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 prok.